Kang. Apa kabar, Bu? Baik-baik. Baik ya, puji. Seru ya lewat Zoom terus ya kita. Ya, kebetulan saya siarannya dari luar gedung ya, gambarnya. Oh, saya siarannya bersama anak-anak. Sama anak-anak ya, supaya Bersama anaknya. memang topik penting ya. Oh iya, banyak banget. Biasa, hari Sabtu hari favorit katanya. Oh iya, ya. Bukan favorit untuk keluar-keluar pergi-pergi ya, tapi belajar terus. Lagi social distancing. Baik, Ibu Melda, terima kasih untuk waktunya. Kembali bersama Sama-sama. RFM siang hari ini. Ini menarik ya, mengajarkan anak memaafkan dan bersyukur, tapi Ya, seru-seru. ternyata mudah. Nggak gitu loh, Bu Imelda. Gimana sebenarnya? Siapa tuh nggak gitu? Kata yang merasa sulit ya. Kata yang bilang sulit ya. Gimana, Bu? Kenapa sih mengajarkan anak memaafkan dan bersyukur ternyata mudah? Ya, jadi sebetulnya anak-anak itu kan masih lugu ya. Jadi dengan mudahnya saja gitu mereka itu menerima masukan dari kita. Nah, makanya kayak misalnya di sekolah minggu kan kadang ada tuh sekarang kita nonton di YouTube ya. Gimana sih cara orang tua memaparkan kepada anak tentang memaafkan gitu ya, bersyukur sesuai firman Tuhan ya. Kalau sekolah minggu kan pasti seperti itu. Ya, betul. Dan kemudian ketika dipraktekkan memang semudah seperti contoh yang dipaparkan di YouTube itu gitu ya, karena anak-anak masih polos. Iya. Beda sama orang dewasa yang kalau dikasih tahu ini dan itu pasti ada jawaban balik. Ada respon balik. Iya. Ya, tapi kalau anak-anak ternyata kita kasih firman Tuhan saja ternyata mereka lebih mudah. Apalagi misalnya kita kasih contoh gitu ya. Kalau kamu nggak mau dicubit, kamu jangan cubit. Gitu ya. Kalau kamu mau dimaafkan, kamu harus memaafkan. Iya. Kalau kamu bilang orang lain banyak yang berbuat salah, coba kamu tulis kesalahan yang sudah kamu buat. Misalnya, oh iya disuruh mama tutup pintu, nggak tutup pintu. Iya. Disuruh mama bantu nyapu, nggak mau nyapu. Nah, ternyata setelah dipaparkan seperti itu dan anak-anak disuruh menulis, anak-anak dengan cepat dia, oh iya ya, aku juga begitu. Ya sudah, berarti aku juga nggak boleh begitu sama orang lain. Jadi, anak-anak lebih mudah. Lebih mudah. Dibandingkan kalau orang tua, dewasa ya. Ya, kalau orang tua biasanya ditimbang. Kesalahan orang ditimbang sama kesalahan kita. Di pengalaman kayaknya. Dikalkulasi gitu ya, pengalaman juga. Pasti semua kita punya pengalaman seperti itu, mengkalkulasi kesalahan orang dengan kesalahan kita. Jadi kita merasa lebih baik dari orang tersebut. Kira-kira anak-anak polos. Iya, kira-kira kalau orang dewasa kan untung nggak ya buat saya gitu. Terus juga apalagi dengan gengsi juga. Nah, tapi Bu Imelda, bicara tentang memaafkan ya, ini kan ada dua lebih spesifik lagi gitu ya yang kita akan ajarkan, memaafkan dan bersyukur gitu ya. Kita saling mungkin berbagi juga untuk setiap pendengar ya. Dan kata memaafkan, kira-kira usia berapa sih? Karena kan nggak semua anak kecil tuh ngerti untuk meminta maaf. Artinya dia belum tahu kapan waktunya untuk mereka lebih mengerti ini benar loh, ini salah gitu. Ya mereka nothing tulus saja, lakukan aja gitu tanpa ngerti saya benar atau salah gitu untuk melakukan itu. Usia berapa atau kapan kira-kira mereka mulai mengerti? Ya, kalau dari dunia psikologis kan biasanya suka dibahas bahwa setelah usia 2 tahun itu anak-anak mengerti yang namanya empati. Ya, jadi sebetulnya mereka juga sudah mulai mengerti gitu ya. Mengerti bahwa oh iya ya kalau begini kita harus responnya seperti ini. Ya, berarti memaafkan itu sudah bisa diajarkan ketika mereka mulai di atas 2 tahun. Ya, tentunya biasanya pakai contoh. Kayak misalnya anak-anak nggak ngerti cara membuang sampah. Dan ketika orang tuanya membuang sampah pada tempatnya, pasti anak-anak ketika melihat sampah, dia pasti akan taruh di tempat tersebut. Iya. Ya, jadi lewat contoh, kemudian kita mengatakan bahwa kita buang sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak tahu
bahwa prakteknya seperti ini dan kata-kata yang diucapkan tuh ini, maksudnya ini. Oke, sebelum lebih dalam lagi ya topik kita siang hari ini Bu Melda, lebih baik mana nih kira-kira? Izinkan mereka berbuat salah terlebih dahulu ya ketika kita sedang ngajarin nilai tentang memaafkan. Atau lebih baik kita lakukan kebiasaan-kebiasaan terus yang baik gitu ya, yang positif, Ya. itu menjadi sebuah contoh buat anak-anak. Atau biar deh nanti mereka ngelakuin kesalahan dulu, lebih gampang untuk ngajarinnya. Gimana dengan prinsip seperti itu? Ya, jadi pada saat kita ingin mendidik anak, kita kan harus mengawali pemikirannya itu pertama adalah mendidik dengan kasih. Ya, kalau dengan kasih itu kan berarti ada praktek-praktek memaafkan, ada praktek-praktek simpati dan empati. Ya, kemudian apalagi? Ternyata kita juga harus mengawali dengan pemikiran satu teladan itu lebih banyak berbicara dibanding 10 kata-kata. Jadi ternyata ketika kita melakukan pendidikan anak itu dengan bahasa kasih, kemudian kita juga memberi contoh, maka anak-anak akan mudah menangkap bahasa kita. Karena kan biasanya anak-anak kendalanya itu dimaksud dari kata-kata kita, tujuan dari kata-kata kita tuh apa. Tapi dengan praktek itu mereka akan lebih mudah. Oh ternyata kalau mama bicara ini, artinya ini, maksudnya prakteknya seperti ini. Gitu. Oke, jadi memang tentunya orang tua juga perlu memberikan satu teladan gitu ya, supaya anak-anak mengikuti yang baik gitu ya. Nah kemudian kita masuk ke inti dari pembahasan siang hari ini yang mengajarkan anak memaaf dan bersyukur ternyata mudah. Kenapa sampai kita berpikir bahwa itu sebenarnya mudah, Bu Imelda, untuk mengajarkan kedua hal yang memang mungkin penting untuk perkembangan masa depan mereka? Ya, kembali lagi karena anak-anak itu masih lugu, jadi mereka itu mudah menyerap apapun yang kita kasih tahu, yang kita ajarkan. Ya, dan tentunya itu juga dibawa dari karakter anak-anak sendiri. Ya, jadi ada yang orang tuanya itu penyabar, tentunya anaknya juga jadi penyabar gitu ya. Ada anak-anak yang lahir dari orang tua yang orang tuanya selalu ceria gitu ya. Jadi anaknya pun akan menjadi anak yang ceria. Ya, makanya kita sebagai orang tua itu juga harus ketika menghadapi masalah, kita harus punya prinsip hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Jadi anak-anak selalu melihat kita pada saat kita menghadapi masalah, kita tuh tetap terlihat bisa mengendalikan diri. Kita tetap bisa selalu happy gitu ya. Jadi ketika mendidik anak dengan kasih, kemudian kita memberikan contoh, tentunya itu adalah contoh-contoh yang baik. Jadi akhirnya tugas kita untuk mengajarkan anak memiliki karakter yang bagus, ya dalam hal ini poinnya memaafkan dan bersyukur. Itu kita dengan mudahnya saja, karena bukan sekedar mempraktekkan, memberi contoh, kemudian kata-kata, tapi kita pun seperti mentransfer spirit gitu ya, kalau bahasa rohaninya gitu. Rohaninya, ya. Iya. Mentransfer semangat gitu untuk memaafkan dan bersyukur gitu. Tapi di masa pandemi ya, jangankan mungkin mengingat tentang mengajarkan nilai yang ini gitu, memaafkan dan bersyukur. Orang tua juga ada begitu banyak ya permasalahan, beban juga di era pandemi seperti ini. Dan juga banyak hal yang menjadi tanggung jawab para orang tua di luar selain mereka mengurus anak. Kira-kira gimana Ibu Imelda mengenai mungkin tantangan yang satu ini supaya kayak tadi ya kan memang satu teladan nih lebih penting gitu daripada begitu banyak ya kata-kata kepada anak-anak. Ya, memang di masa pandemi ini kan bisa saja banyak terjadi konflik ya antara anak dan orang tua karena semuanya ada di rumah. Iya. Sebetulnya konflik yang muncul itu bukan karena orang tua dan anak sedang selisih pendapat, tapi orang tua sedang lagi banyak pemikiran, lagi banyak kesibukan, lagi banyak kesulitan. Akhirnya
masalah sedikit aja membuat anak-anak dan orang tua jadi konflik. Iya. Ya, nah ini yang kita harus sadari betul. Jadi ketika kita punya problem, kita harus cooling down emosi kita dulu nih. Dan kita harus mengucapkan syukur gitu ya. Karena ketika kita mengucap syukur, nanti otomatis kita bisa meredam gitu ya kekesalan kita terhadap masalah yang sedang dihadapi. Jadi akhirnya ketika anak-anak misalnya bikin masalah dengan kita atau kita juga pengen ini, kemudian anak-anaknya nggak mau melakukan, akhirnya nggak jadi konflik besar gitu, tapi jadi bisa memaklumi dan malah menasehati. Tapi kalau kitanya sendiri hatinya lagi kesel gitu ya, tentunya masalah sedikit aja itu akan memicu dan akhirnya apa? Anak-anak tidak belajar bahwa kita itu harus bersyukur dan kita itu harus memaafkan. Jadi poin untuk mengajarkan itunya jadi bias gitu ya. Bias gitu ya. Ya, karena ternyata pada saat ada masalah, kitanya langsung ke bawah perasaan. Masalah sedikit langsung jadi konflik gitu. Iya. Nah, kemudian Bu Imelda, bagaimana sih cara atau lebih tahap awal itu ketika belajar memaafkan kepada anak? Apakah mungkin ada cara-cara tertentu atau dimulai dari apa sebenarnya untuk kita dapat belajar mengajarkan memaafkan kepada anak-anak? Apakah kepada kakaknya, adiknya, atau orang tua, lingkungan keluarga, atau misalnya kita sengaja istilahnya mungkin di lingkungan mereka gitu? Bagaimana? Ya, jadi untuk langkah awal sebetulnya pada saat kita mengajarkan itu ya yang penting itu kan kita mempraktekkan dulu ya gitu. Pada saat muncul masalah gitu, setiap kita kan pasti punya masalah ya, apakah itu masalahnya dibohongi orang gitu ya, ditipu, dicurangin, dituduh gitu ya, dikhianati dan segala macam gitu ya. Apakah ketika kita menghadapi masalah itu respon kita apa? Nah, pada saat kita berespon kan mungkin saja anak-anak dengar tuh. Iya. Atau orang intinya orang di sekitar rumah mendengar ya. Nah, pada saat mereka mendengar hal-hal yang negatif, respon dari kita artinya mereka tidak melihat bahwa kita itu bersyukur dengan problem tersebut. Kita berusaha memaafkan orang tersebut. Ya, jadi kita harus melatih diri kita berespon dengan cara yang benar. Gitu ya. Nah, untuk bisa berespon dengan benar kan kadang kalau pas saat masalah itu datang kan kita nggak bisa ya, susah ya, namanya juga manusia ya, pasti punya respon kesel dan marah dulu. Nah, makanya perlu kita menghela nafas dulu gitu ya, cara praktis simpelnya gitu ya. Minum air putih misalnya atau minum sesuatu yang yang bikin kita fresh dulu deh otaknya gitu. Ya, kalau disuruh langsung mengucap syukur rasanya nggak bisa. Susah. Ya, benar nggak? Benar. Sulit ya pada saat menghadapi masalah mengucap syukur langsung sulit. Ya, pasti responnya emosi dulu dan itu manusiawi banget. Cuma habis itu kita perlu menghela nafas, terus juga misalnya minum sesuatu yang bikin fresh, kemudian misalnya makan sesuatu yang bikin hati kita jadi lebih tenang gitu ya. Nah, kemudian baru tuh kita ya memproklaim kepada diri kita sendiri bahwa kita tuh memaafkan orang tersebut. Berarti orang tua harus punya formula terlebih dahulu ya untuk ketika menghadapi situasi yang mungkin emosional, yang menyita perasaan gitu ya. Rasanya jengkel, kesel, kemudian juga nggak terima dengan kondisi yang ada gitu, nggak bisa bersyukur. Berarti orang tua harus berformula dong. Ya, jadi kita ini kan orang tua sudah banyak pengalaman, katanya kita itu banyak makan asam garam katanya. Orang tua ngomong ke anak-anak kan suka gitu tuh ya. Darah tinggi ya. Jadi munculnya darah tinggi gitu ya. Salah berarti. Ya, jadi karena kita merasa bahwa kita banyak pengalaman, harusnya lewat pengalaman tersebut kita belajar berespon dengan cara yang tepat. Iya.
Ya, sehingga pada saat anak-anak sudah mulai dewasa dan melihat kita, mereka melihat kita ini sudah berhasil menang dari problem tersebut. Kita sudah tahu cara berespon yang benar gitu terhadap problem. Jadi anak-anak nanti akan lihatnya itu. Oke. Jadi memang di awal pembicaraan ini, keluarga Igdasi mungkin Anda juga yang baru bergabung ya, tidak di Talk Show Parenting, mengenai mengajarkan anak pemaaf dan bersyukur itu ternyata mudah ya. Orang tua harus jaga hatinya, hati yang gembira adalah obat yang manjur gitu ya Ibu Melda ya. Karena memang di masa pandemi siapa sih yang nggak merasa mungkin rasanya kok beda banget gitu ya sekarang, dan tekanan mungkin semakin besar di dalam kehidupan apalagi keluarga, orang tua gitu ya, dan orang tua harus punya satu sikap respon yang baik terhadap sesuatu. Kadang-kadang keceplosan gitu ya, nggak sengaja nih didengar kata-katanya kedengeran sama anaknya gitu ya, dan itu yang akan jadi ada anaknya gitu ya. Itu yang akan membentuk sesuatu yang walaupun nggak sengaja berpengaruh juga terhadap perkembangan anak-anak ya, mengenai belajar memaaf dan bersyukur. Ya. Nah, kemudian Ibu Imelda, kenapa sih sebenarnya kita harus mengajarkan dua nilai ini, memaafkan dan bersyukur untuk anak-anak? Ya, jadi sebetulnya manfaatnya itu banyak sekali ya, ketika anak-anak belajar memaafkan kemudian bersyukur, maka mereka akan memiliki jiwa kesatria ya. Jadi tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, bahkan lebih kepada mengakui kesalahan kita dan berintrospeksi diri. Karena memang yang namanya masalah itu muncul, tujuannya itu kan untuk mendewasakan karakter kita. Jadi bukan membuat kita malah jadi orang yang lebih emosional, atau kita jadi lebih berani dengan cara yang salah gitu ya. Kemudian apalagi, tujuannya adalah untuk melatih tanggung jawab. Jadi kalau kita berbuat kesalahan, ya kita berani bertanggung jawab, berani mengucapkan maaf. Iya. Ya, kemudian supaya kita juga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, dan yang terpenting adalah mengajarkan hidup dalam kedamaian. Ya, kita tidak semena-mena terhadap orang lain. Kalau memaafkan itu kan berarti artinya apa? Kita tidak membalas apa yang sudah orang lain lakukan. Iya. Tapi kalau kita tidak memaafkan, maka kita akan membalas apa yang orang lain lakukan. Nah, itu kan bahaya. Kalau saling balas-membalas kan seolah-olah kita ini tidak punya hati gitu ya, tidak punya hati yang besar untuk menerima kesalahan orang lain, seolah-olah kita ini adalah orang yang selalu benar. Padahal pasti masalah yang muncul karena kita juga ada andil dalam kesalahan tersebut. Ya, memang tidak semua masalah itu muncul karena kita ada andil dalam kesalahan tersebut. Iya. Tapi ketika kita tidak melakukan kesalahan, kemudian orang berbuat nggak baik sama kita, kita bisa memaafkan. Itu kan luar biasa sekali. Itu namanya kita punya jiwa untuk selalu menjadi juru damai lah gitu. Benar. Nah, mungkin ada satu momen-momen begini Bu Imelda ya. Kadang-kadang orang tua gini. Tentunya ketika anak-anak itu sedang bergaul sama temannya gitu ya, ya dikatakanlah berdua misalnya, dan akhirnya anak kita ini konflik dengan temannya gitu ya, entah bagaimana gitu, pertengkaran terjadi. Nah kemudian kadang-kadang orang tua nggak bisa netral ya, pasti dong namanya anaknya jauh lebih dibela-belain gitu ya, dianggap bahwa walaupun mungkin anaknya salah gitu ya, apalagi kalau anaknya udah dalam kondisi yang nangis gitu ya, pasti lebih memikirkan bahwa anaknya pasti benar, anak orang lain pasti salah. Nah kira-kira gimana dengan hal seperti ini gitu? Ini sering terjadi juga loh, belum apa-apa orang tuanya pasti membela anaknya. Memang saking sayangnya gitu ya. Dan kadang kan sebetulnya kita juga nggak terlalu tahu anak kita tuh seperti apa sih. Makanya kita harus coba dengerin dulu cerita dari anak-anak. Kenapa ini bisa terjadi?
ya. Jadi yang paling penting itu kita sebagai orang tua harus bisa bersikap adil. Oke. Ya, ketika kita sebagai orang tua bisa bersikap adil, maka anak-anak akan belajar bahwa mereka itu belum tentu benar. Mereka belum tentu salah. Ada kan orang tua yang selalu menyalahkan anaknya atau membenarkan anaknya. Padahal harusnya ini ada di tengah-tengah nih dua orang ini gitu. Iya, iya. Kalau ada di tengah-tengah semuanya aman, semuanya damai gitu ya. Jadi yang namanya mengajarkan anak untuk dia bisa bersikap adil, netral juga salah satunya yaitu kita sebagai orang tua nggak boleh langsung responnya menyalahkan atau membenarkan. Ya pasti di mana-mana inginnya anak sendiri selalu benar. Ya, tapi kan nggak seperti itu. Kita lagi mau menanamkan kepada anak-anak jiwa yang besar. Kalau salah ya kamu harus ngaku salah. Kalau orang lain bersalah pun kita harus belajar memaafkan karena kita juga pasti punya banyak kesalahan. Iya. Kalau punya motivasinya membalas ya repot ya gitu, nanti kita nggak punya teman gitu loh. Kita nggak punya teman, kemudian kita juga jadi selalu negative thinking terhadap orang lain karena selalu berpikir orang lain salah loh, kita selalu benar loh. Ya. Kemudian apalagi, jadi kita juga hidupnya nggak bahagia karena selalu ngerasa bahwa selalu ada orang-orang yang ingin berbuat jahat sama kita, padahal nggak seperti itu. Kalau kita pengen hidup kita bahagia, kita punya banyak teman, kita selalu berpikir positif, ya ketika ada problem, kita harus cari tahu dulu kenapa masalah ini bisa terjadi. Kalau kita salah, ya kita mengaku salah. Kalau misalnya orang lain bersalah, kita tidak bersalah, ya sudah tinggal memaafkan saja, sudah selesai. Walaupun untuk memaafkan itu kan bahasa kerennya brave heart. Harus punya hati yang besar hati gitu yang ya. Besar, ya. Jangankan anak-anak ya, orang tua aja susah mungkin ya di lingkungan keluarga apalagi. Oke, Bu Imelda, boleh nggak orang tua menegur anaknya dan memaksa anaknya untuk meminta maaf terhadap temannya mungkin, ataupun ketika mereka melakukan kesalahan dan ada orang lain, artinya bukan anggota keluarga gitu ya, dipaksa untuk mereka meminta maaf. Apakah itu aman untuk sebuah jati diri anak tersebut? Ya, sebetulnya kalau seperti yang tadi ya, kita cari tahu dulu penyebab terjadinya konflik. Kalau memang anak kita salah, ya kita kasih tahu bahwa mereka salah dan mereka harus meminta maaf. Anak kecil kan biasanya mungkin ada yang sulit ya. Kalau udah mulai agak dewasa kan agak sulit ya. Egonya sudah mulai muncul. Ya, dan itu bisa kita jelasin ke mereka. Contoh, misalnya kakak beradik berantem atau antar teman berantem gitu ya. Kemudian kita suruh mereka tulis, coba kesalahan apa yang kamu buat sama papa mama misalnya, atau sama dede. Terus setelah mereka mencatat, kita kasih tahu, nah kamu juga punya kesalahan ini, tapi papa sama mama kan memaafkan. Kakak memaafkan, adik kamu memaafkan. Jadi ya kamu juga harus seperti itu, karena setiap kali kamu buat kesalahan, kamu juga dimaafkan, jadi kamu juga harus bertindak seperti itu. Ya, kalau anak kita memang sudah ikut sekolah minggu kan, kita bisa tambahin juga pakai firman Tuhan. Bisa pakai contoh-contoh cerita seperti Esau dan Yakub. Gitu ya, bagaimana Esau itu bisa memaafkan Yakub. Ya, gitu. Nggak bicara panjang lebar tentang firman ya, bukan bukan ranahnya. Tapi kalau diajak bicara firman Tuhan mah ayo aja gitu ya. Oke, keluarga Igrasi dimanapun Anda berada siang hari ini bersama Ibu Imelda ya yang selalu hadir di Sabtu Minggu ketiga ya. Keluarga Igrasi hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana mengajarkan anak memaafkan dan bersyukur yang ternyata itu mudah. Nah, tadi sudah diinformasikan, bagikan untuk Anda, keluarga Iglesia, bagaimana sebenarnya nilai-nilai ya tentang memaafkan dan bersyukur. Kita akan jeda sejenak.
untuk mendengarkan beberapa pariwara juga yang akan saya hadirkan untuk Anda, keluarga Gracia. Jangan kemana-mana, tetap di program Harmoni dari 95,9 Suara Gracia FM. Perlu waktu berapa lama sih untuk mengajarkan mereka nih memaafkan dan bersyukur gitu, ketika memang 1 kali 2 kali sudah diajarkan tapi mungkin ada beberapa hal kesalahan itu masih dilakukan gitu. Ya, jadi kalau yang namanya mengajarkan karakter ya terus-menerus ya. Jadi kita nggak bisa bilang juga, oh anaknya sudah terbentuk karakter ini, kemudian selesai. Karena itu kan menjadi sebuah gaya hidup, teladan. Teladan itu kan bicara tentang gaya hidup. Jadi bukan seperti pelajaran sekolah, kelas 1 SD, habis itu bukunya ditutup. Udah kelas 2. Terus selesai pelajaran bisa atau nggak bisa, nanti lanjut lagi ya pelajaran yang lain. Terus, nah kemudian apakah perlu, nah ini kadang-kadang orang tua yang kurang sabar nih, gemes gitu ya, dan juga perlu apa ya, kalau bisa dikatakan, kalau bahasanya sih perlu mendapatkan satu hukuman gitu ya, ketika mereka mungkin disuruh minta maaf nggak mau. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan orang tua ketika mereka nih sulit memaafkan, sulit disuruh minta maaf gitu? Ya, jadi ya memang ketika anak-anak tidak mau melakukan hal yang baik dan benar, kita coba memberikan penjelasan. Tapi kan memang ada anak-anak yang mereka bergerak dengan perasaannya, bukan pemikirannya. Jadi pada saat dijabarkan harus begini begitu, mereka nggak mau karena baper. Nah, ketika kita ketemu anak-anak yang baper, pada saat suruh memaafkan itu buat mereka menjadi sesuatu yang sulit, ya kita harus sabar. Langkah berikutnya ya didoakan. Karena kalau udah dijelasin panjang dan iya, karena udah dijelasin panjang dan lebar, mereka masih belum gitu ya memahami, ya sudah berdoa. Dan mungkin itu sebagai koreksi juga buat diri kita. Jangan-jangan kita juga sama seperti mereka. Disuruh memaafkan orang lain tuh sulit. Lebih suka menganggap bahwa diri kita itu benar, orang lain yang salah. Jadi akhirnya anak kita juga seperti itu. Ya, istilahnya kita saja yang sudah berumur ini kan sulit untuk memaafkan, apalagi anak-anak tahu kita juga seperti itu, akhirnya mereka juga jadi sulit juga karena melihat contoh kita. Jadi ketika kita berubah, saya yakin anak-anak pasti dengan mudahnya mereka belajar untuk memaafkan dan bersyukur ya. Oke. Jadi seperti itu ya, kira-kira memang ketika kita harus mengajarkan memaafkan dan bersyukur, itulah yang terjadi. Nah, ada begitu banyak rumah tangga yang mungkin, maaf kata ya, dibantu oleh asisten rumah tangga nih, Ibu Melda ya. Mungkin juga mereka lebih punya, artinya apa, komunikasi, berinteraksi gitu ya, anak mungkin di luar orang tuanya juga, yang mungkin mereka punya pemandangan tersendiri. Nah, kira-kira menurut Ibu Melda, bagaimana sih caranya, atau perlukah kita mengajarkan kepada putra-putri ini, kepada anak-anak gitu ya, mengajarkan untuk memaafkan kepada misalnya rumah tangga ataupun orang-orang yang ada di luar selain orang tua tersebut? Ya, jadi ketika kita ada di dalam sebuah lingkungan yang banyak orang gitu ya, memang intinya kita harus memberikan contoh dulu ketika menghadapi masalah, siapapun yang kita hadapi ya harus sama tetap gitu ya responnya, apakah orangnya di sekitar kita atau tidak, respon kita harus sama. Iya. Kan kadang kalau orangnya deket itu kan kita jadi lebih emosional ya, keluarga sendiri misalnya gitu ya.
kadang lebih emosional. Kalau orang yang jauh kan kita nggak ketemu juga, jadi lebih mudah. Iya. Gitu ya. Tapi kita kan tetap harus satu pola gitu. Mau orangnya jauh, mau orangnya dekat, ya kita lagi mau memberikan teladan yang baik, ya kita lakukan bagian kita dengan benar. Dan tentunya ketika orangnya ada di sekitar kita, itu kan emosinya akan lebih jauh, lebih besar, lebih mudah terpancing karena ketemu gitu ya. Jadi nggak pilih-pilih ya? Ya, nggak boleh pilih-pilih. Apalagi dengan keluarga, kita harusnya lebih punya jiwa yang besar untuk memaafkan, lebih mudah untuk bersyukur, karena kan itu adalah bagian dari hidup kita. Oke. Ya, kemudian ketika merekanya sendiri tidak memberikan contoh yang baik, padahal kita lagi ngajarin anak kita nih, mau ngasih contoh gitu ya, memaafkan dan bersyukur itu gimana. Tapi ternyata anggota keluarga kita tidak mensupport apa yang sedang kita kerjakan. Ya kita harus jelasin kepada anak-anak. Dan kita juga harus bantu mereka ini yang sedang berkonflik dan tidak memaafkan dan bersyukur, kita kasih tahu ke mereka. Jadi apa yang kita ajarkan kepada anak-anak, kita juga harus ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi supaya anak-anak tahu, oh ternyata bukan aku saja yang harus melakukan ini. Anggota keluarga yang lain, saudara yang lain juga sama papa mama dibantu untuk bisa melakukan hal yang sama. Jadi kita punya satu kebiasaan yang sama di sekitar kita, gitu. Membangun kebiasaan yang sama. Iya, baik kepada siapapun gitu ya, artinya supaya mereka juga ngerti bahwa memaafkan dan bersyukur itu secara menyeluruh gitu ya, Bu Imelda, yang hanya cuma orang tua. Ya, jadi bukan pilih kasih hanya kepada anak kita saja, tapi kepada orang di sekitar kita, kita pun mengajak untuk melakukan hal yang sama. Oke, ya, yang terakhir nih, Bu Imelda, bagaimana cara mengajarkannya kepada anak-anak mengenai memaafkan dan bersyukur? Apakah perlu ada hadiah ataupun setiap kali mereka berhasil gitu ya memaafkan, kemudian ada coklat gitu, gimana? Ya, memang memberikan hadiah itu kan atau sebuah kejutan gitu ya buat anak-anak itu kan sebuah reward, ya. Namanya anak-anak ya, berupa reward itu wajar. Kita aja yang dewasa kan senang tuh dapat reward tuh, apalagi anak-anak gitu ya. Kemudian reward itu ya harus disesuaikan dengan bahasa kasihnya anak-anak. Ketika bahasa kasih mereka itu hadiah kejutan, ya kita kasih. Ada juga hadiah yang memang dia minta. Nggak semuanya berupa kejutan, anak-anak suka. Ada yang dikasih kejutan malah responnya nggak suka gitu. Aduh, orang tua aja udah kebeli ya. Maksudnya memberikan reward malah jadi responnya beda lagi gitu ya. Jadi harus tahu bahasa kasihnya anak-anak. Ya waktu itu kita kayaknya sudah pernah bahas tentang bahasa kasihnya anak-anak. Iya. Ada yang cuma sekedar dipeluk, ya sudah buat anak-anak, bukan hadiah bahasa kasihnya. Bahasa terima kasih dari kitanya ketika mereka melakukan sesuatu ternyata bukan hadiah, ada yang hanya sekedar dipeluk, ya. Kemudian apa sih cara mengajarkannya? Kita bisa menceritakan masa kecil, ya, pengalaman hidup kita. Ya, tapi pengalaman hidup yang akhirnya diakhiri dengan baik ya, bukan pengalaman hidup yang akhirnya nggak baik gitu. Harus ditutup dengan respon positif yang kita lakukan. Jadi anak-anak belajar, oh ternyata orang tua kita juga sama toh mengalami hal ini dan mungkin lebih parah gitu ya, lebih sulit daripada yang mereka alami. Ya, kemudian apalagi tidak memanjakan anak. Ya, memanjakan tuh maksudnya semua keinginannya dikasih. Akhirnya mereka jadi nggak belajar bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu perlu ada usaha, perlu ada perjuangan. Jadi jangan membangun kebiasaan kalau minta dikasih. Ya, jadi mereka nanti menganggap semuanya itu gampang. Padahal dalam hidup ini tidak ada yang gampang. Semuanya perlu usaha dan kerja keras. Ya, kemudian apalagi ajarkan anak-anak itu berbagi dan membantu sesama. Ini momennya pas banget ya sebenarnya ya, seperti kayak pandemi gini kan mereka mungkin bisa berbagi, membantu yang lain, ajak mereka terlibat ya.
Iya, betul banget. Jadi pada saat anak-anak diajarkan untuk membantu dan berbagi, itu mereka juga belajar untuk bersyukur bahwa apa yang mereka miliki itu semuanya berkat dari Tuhan, dan kita itu harus menjadi saluran berkat. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, mengucapkan terima kasih. Ya, jadi ngomong gitu. Terima kasih ya papa mama gitu. Terima kasih kepada kakak adik atau kepada saudara gitu, atau kepada siapapun lah yang sudah melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu. Kita perlu juga mengajarkan anak mengucapkan terima kasih. Oke. Jadi beberapa hal yang bisa diajarkan ya kepada anak-anak, mengenai memaafkan dan bersyukur, memberikan hadiah, menceritakan mungkin, oh iya papa mama dulu juga ternyata ngalamin juga loh seperti ini gitu ya. Dan bahkan mungkin ada beberapa pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan oleh orang tua kepada putra-putri Anda. Oke, Grasi, kita sudah ada di bagian akhir dari Talking Parenting bersama Ibu Melda Mulia, dan sekali lagi Anda bisa menyaksikan kembali program ini di YouTube channel Suara Gracia FM Cirebon, kemudian juga di Facebook Suara Gracia, dan juga di Instagram ya, yang setelah nanti beberapa waktu Anda bisa menyaksikannya lewat media sosial yang kami hadirkan juga. Baik, Ibu Imelda, mungkin poin terakhir yang ingin disampaikan sebagai penutup perjumpaan kita siang ini. Silakan. Ya, jadi kita nggak boleh lupa ya untuk mengajarkan kepada anak-anak bagaimana kita itu harus memaafkan dan belajar bersyukur supaya mereka itu hidupnya bahagia. Ya, supaya selalu bisa berpikir positif, kemudian mereka juga tidak mudah kecewa atau menuntut orang lain. Ya, karena kalau mereka seperti itu tentunya nggak punya banyak teman. Tapi kalau mereka bisa memaafkan dengan mudah, mengucap syukur, biarlah semuanya itu menjadi urusan mereka dengan Tuhan gitu ya. Akhirnya anak-anak kita akan punya banyak teman. Dan punya banyak teman itu kan baik sekali ya. Dan kemudian mereka juga hidupnya akan jadi bahagia karena selalu berpikir positif. Di balik masalah yang ada, ketika mereka bisa memaafkan dan bersyukur, pasti ada sisi positif yang bisa diambil. Iya. Mudah nggak untuk mengajarkan itu? Nggak mudah, karena kita sendiri harus jadi contoh, kita sendiri harus jadi teladan. Jadi kita sebagai orang tua, mari kita sama-sama berusaha. Karena masalah ini dialami oleh kita semua, bukan hanya orang-orang tertentu yang mengalami. Orang tua pasti mengalami ya kesulitan belajarkan kita semua mengalami nilai hal yang sama. Iya. Mari kita sama-sama berjuang. Terasa hari kemerdekaan. Baik, Ibu Imelda, terima kasih untuk sharingnya siang hari ini. Luar biasa sekali ya, dan saya percaya tadi poin terakhir ya, keluarga Gracia, kita perlu berjuang sebagai orang tua menanamkan nilai-nilai yang baik kepada putra-putri kita, dan tidak ada hal yang mudah ya. Semuanya tergantung kepada orang tua ya, benar nggak Ibu Imelda? Bukan tergantung anaknya gitu ya. Ya, katanya orang tua itu kan dititipkan anak sama Tuhan. Harus dididik, harus dijaga, dibesarkan. Nah, ya, jadi orang tua yang memegang peran penting ya. Kalau anak Anda mungkin belum mengalami perubahan, Anda harus terus berusaha dan tidak menyerah gitu ya, Bu Imelda ya. Ya, betul. Oke. Baik, keluarga Gracia, tuntas sudah kebersamaan saya siang hari ini di Talkshow Parenting yang kami hadirkan setiap hari Sabtu di minggu ketiga. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Setelah ini, Anda bisa mendengarkan program selanjutnya, program yang kami hadirkan, keluarga Gracia dengan lagu-lagu Nusantara yang akan memberkati Anda. Saya Leo pamit undur diri. Selamat siang dan Tuhan memberkati. Shalom.